Proses menjadi warga negara Indonesia (WNI) bagi Miss Hilgers dan Eliano Reinders, dua pemain sepak bola keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia, sedang dalam tahap akhir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan seluruh proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Proses naturalisasi Mees dan Eliano dikebut agar keduanya bisa segera memperkuat timnas Indonesia pada pertandingan FIFA Matchday bulan Oktober melawan Bahrain dan Cina. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM turut mendukung proses naturalisasi ini dengan mengirimkan petugas ke Belanda untuk membantu pengambilan sumpah WNI bagi Mees dan Eliano. Erick Thohir mengingatkan bahwa ada tenggat waktu pendaftaran pemain untuk pertandingan internasional. Oleh karena itu, proses naturalisasi harus selesai tepat waktu. Erick Thohir menegaskan bahwa saat ini PSSI fokus pada proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reinders. Isu mengenai naturalisasi pemain lain masih belum menjadi prioritas utama. Proses naturalisasi merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengambilan sumpah, administrasi, hingga pendaftaran ke Federasi Sepak Bola Internasional. PSSI hanya memiliki waktu 1 minggu untuk menyelesaikan seluruh proses naturalisasi Mees dan Eliano. Dengan bergabungnya Mees dan Eliano, diharapkan timnas Indonesia akan semakin kuat dan mampu bersaing di level internasional. Dukungan penuh dari pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, sangat membantu kelancaran proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reinders merupakan salah satu langkah penting dalam upaya PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan bergabungnya kedua pemain ini, diharapkan timnas Indonesia akan memiliki skuad yang lebih kompetitif dan mampu meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya. Pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kedua tim akan berhadapan pada bulan Oktober mendatang. Pertandingan ini menarik perhatian besar dari penggemar sepak bola Cina. Mereka mulai membicarakan kekuatan dan potensi timnas Indonesia. Salah satu topik yang banyak dibicarakan adalah peringkat FIFA kedua tim. Indonesia mengalami peningkatan peringkat yang signifikan, sementara Cina justru mengalami penurunan. Banyak penggemar sepak bola Cina yang kagum dengan performa timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama saat menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Pemain-pemain naturalisasi Indonesia seperti Sandy Walsh, Martin Paes, dan Tom Hay menjadi sorotan utama bagi penggemar sepak bola Cina. Mereka dianggap sebagai ancaman serius bagi timnas mereka. Setelah menelan 2 kekalahan beruntun, para penggemar sepak bola Cina merasa kecewa dengan performa timnas mereka. Meskipun kecewa, para penggemar tetap memberikan semangat kepada timnas Cina agar bisa meraih hasil yang lebih baik dalam pertandingan melawan Indonesia dan Australia. Banyak penggemar Cina yang melakukan analisis mendalam terhadap permainan timnas Indonesia dan memberikan saran kepada timnas mereka agar bisa meraih kemenangan. Secara historis, timnas Cina memiliki rekor yang lebih baik atas Indonesia. Namun, banyak yang memperkirakan bahwa pertandingan kali ini akan berlangsung sengit. Penggemar sepak bola Cina mengakui bahwa sepak bola Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Cina dipastikan akan menjadi laga yang menarik dan penuh gengsi. Kedua tim sama-sama memiliki ambisi untuk meraih kemenangan. Bagi Indonesia, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia semakin berkembang dan mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Sementara itu, bagi Cina, pertandingan ini menjadi ajang
untuk bangkit dari keterpurukan dan meraih hasil positif. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut berita selanjutnya. Pemain muda berbakat Mauro Zylstra yang saat ini bermain untuk FC Volendam U21 mengungkapkan keinginannya yang sangat besar untuk dapat membela timnas Indonesia. PSSI sedang mengurus proses naturalisasi Zylstra agar ia bisa secara resmi menjadi warga negara Indonesia dan berhak memperkuat timnas Garuda. Zylstra sangat berharap proses naturalisasinya dapat berjalan lancar dan cepat. Ia tidak sabar untuk segera mengenakan seragam timnas Indonesia. Zylstra merasa terikat dengan Indonesia karena memiliki keturunan Indonesia. Ia juga melihat potensi besar dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Kehadiran Zylstra sangat dinantikan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang sedang mencari sosok striker berkualitas untuk memperkuat lini serang skuad Garuda. Zylstra berharap proses naturalisasinya terus berjalan lancar dan ia bisa segera bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk membahas kelanjutan proses tersebut. Meskipun masih berusia muda, Zylstra telah menunjukkan performa yang cukup mengesankan bersama FC Volendam U21. Ia telah mencetak beberapa gol dan assist. Dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, Zylstra diyakini dapat menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia di masa depan. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang mendukung proses naturalisasi Zylstra dan berharap ia bisa segera bergabung dengan timnas Garuda. Proses naturalisasi memang membutuhkan waktu dan prosedur yang cukup panjang. Namun, baik Zylstra maupun PSSI berharap proses ini dapat segera selesai agar Zylstra bisa segera membela timnas Indonesia. Keinginan Mauro Zylstra untuk membela timnas Indonesia merupakan kabar baik bagi sepak bola Indonesia. Pemain muda berbakat ini memiliki potensi besar untuk memperkuat lini depan skuad Garuda. Proses naturalisasi yang sedang berjalan diharapkan dapat segera selesai agar Zylstra dapat segera berkontribusi bagi timnas Indonesia. Kehadirannya akan semakin memperkaya opsi pemain di lini depan dan meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kancah sepak bola internasional. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut beritanya. PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia, akan menjalin kerja sama dengan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Pertemuan antara PSSI dan KNVB akan dilaksanakan di Jakarta pada pekan depan untuk membahas secara lebih lanjut mengenai kerjasama yang akan dilakukan. PSSI memiliki target untuk meningkatkan peringkat timnas Indonesia di FIFA hingga masuk ke dalam 100 besar. Saat ini, timnas Indonesia masih berada di peringkat 129. Salah satu hasil dari kerjasama ini adalah kemungkinan adanya pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Belanda, baik untuk tim senior maupun tim junior. Kerjasama ini akan menjadi sarana transfer ilmu dan pengalaman antara kedua federasi sepak bola. Belanda sebagai negara dengan sepak bola yang maju akan berbagi pengetahuan dan teknologi dengan Indonesia. Selain pertandingan, kerjasama ini juga akan fokus pada pengembangan pelatih sepak bola Indonesia. PSSI akan bekerja sama dengan KNVB untuk meningkatkan kualitas pelatih di berbagai tingkatan. Salah satu masalah yang dihadapi sepak bola Indonesia adalah kurangnya jumlah pelatih berkualitas. Kerjasama dengan KNVB diharapkan dapat mengatasi masalah ini. KNVB akan memberikan pelatihan kepada pelatih-pelatih Indonesia agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam melatih sepak bola. Kerjasama antara PSSI dan KNVB diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan timnas Indonesia dapat meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Kerjasama antara PSSI dan KNVB merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Melalui kerjasama ini, diharapkan timnas Indonesia dapat bersaing di level internasional dan melahirkan generasi emas pemain sepak bola Indonesia.
Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya.